Pengertian otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Historis otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah. Secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkannya UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun, pengaturan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang tentunya berpengaruh dan mewarnai pengaturan pada awal penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, pemberian otonomi daerah selain didorong oleh gerakan etis geopolitik atau politik etik, untuk meningkatkan kecerdasan dan peran politik bangsa pribumi, juga yang terpenting adalah untuk meringankan beban keuangan pemerintah pusat dan untuk mengimbangi gerakan-gerakan kebangsaan dalam rangka mempertahankan kolonialisme di Indonesia. Jenis-jenis urusan berikut wewenangnya yang diserahkan untuk mengurus rumah tangga daerah pada waktu itu belum secara rinci disebutkan. Yang diserahkan kepada daerah baru mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk penentuan para pejabat pemerintah daerah dari kalangan pribumi. Kemudian, sistem pemerintahan Indonesia pada masa penjajahan Belanda menggunakan corak sentralistis, sehingga semua urusan pusat atau pemerintahan Hindia Belanda kepada gubernur jenderal. Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas yang mulainya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah administratif kepresidenan, kabupaten, dan kota di Jawa serta satuan wilayah di masyarakat di luar Jawa. Masa penjajahan Jepang. Jepang menguasai Indonesia selama 3,5 tahun dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental. Pemerintahan yang dibentuk yaitu pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan menyelenggarakan yang sesuai dengan kepentingan angkatan perang yang bersangkutan. Dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda, pemegang kekuasaan pemerintah militer tertinggi adalah Dai Nippon yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal dengan sistem pemerintahan menghapus jalur dekonsentrasi. Dengan demikian, pada masa penjajahan Jepang tersebut, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pemimpin bala tentara Jepang sebagai pemerintahan pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintahan daerah tetap diserahkan Kencho Bupati dan Shicho atau Wali Kota, semuanya di bawah Shuchokan atau Residen atau orang Jepang. Susunan pemerintah di daerah diatur dalam Osamu Shirai Nomor 27 Tahun 2001. Masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah perkembangan peraturan tentang pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten, yaitu beberapa kali dilakukan perubahan secara prinsip dalam pengaturannya, sehingga dalam kenyataan di Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintah lokal atau pemerintah daerah yang relatif kuat. Hal itu pula yang menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya sampai sekarang, pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
Dalam arti, daerah memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, yang jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan menyadari seutuhnya bahwa pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan. Dan juga, prinsip negara kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan hukum nasional di Indonesia mulai saat itu, sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Lembaga Kenegaraan Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI, menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun sebelumnya oleh Lembaga Kebangsaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI atau nama lainnya Dokoritsu Zumbi Josakai, pada pertengahan Juli, tepatnya tanggal 17 Juli 1945. Asas-asas otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagai urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, atau pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintah umum. Yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pembagian yang terakhir tentang perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula. Karena lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah itu dilatar belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1945. Yang pertama, terdapat masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Yang kedua, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang keempat, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang kelima,
masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Yang keenam, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.